됐어, 오지 마. Walor kan. Gimana nih review-review sebelumnya? Enggak ding. Gimana kabar? Ketemu lagi dengan saya Vian di Film Punya Cerita. Rekan, kalau biasanya yang jadi jaminan hutang adalah perhiasan, rumah, kendaraan, harga diri. Bercanda. Lain ceritanya nih di film yang akan kita ulas kali ini. Kebayang nggak kalau yang jadi jaminan adalah anak kandung sendiri? Sedih kan ya? Ya udah, kalau sedih nggak jadi aja ya reviewnya ya, ganti film ya. Aduh, Nih film termehek-mehek Korea Selatan sepanjang tahun 2020. Kalau Indonesia punya Keluarga Cemara, Korsel punya apa yuk? Korsel punya Pawn. Sekali lagi, Pawn, P-A-W-N, yang wajib kalian tonton bagi yang suka film Bollywood loh. Sarukan dong. Enggak, Salman Khan. Tapi Mimin ingetin nih rekan, review Imin mengandung unsur spoiler. Jadi bagi yang belum nonton, bagusnya ya nonton filmnya dulu. Kalau yang sudah nonton atau yang masih penasaran, ayo deh cus bareng Imin, kita mulai aja nangis bareng-barengnya. Pawn dirilis pada 29 September 2020 ini berhasil tayang di 1342 layar bioskop. Wow! Dan berhasil menggait 1,7 juta penonton dengan pendapatan mencapai 13,5 juta dolar Amerika Serikat. Wow! Jangan manual, pakai yang versi editing aja. Wow-nya. Wow. Film komedi keluarga termehek-mehek ini dibintangi oleh aktor veteran Sung Dong-il sebagai Do Seok dan Kim Hae-won sebagai Jung Bae. Mereka berdua merupakan duo Ipin Upin. Siapa sih yang buat skrip nih? Mereka berdua merupakan duo Ipin Upin rentenir lintah darat. Wadaw. Penagih hutang, wow, debt collector, iya. Pokoknya paling eksis lah di Korea Selatan. Tanpa bisi-bisi, yuk kita mulai yuk ceritanya. Cerita dibuka saat Seung Yi dewasa. Nah, jadi di sini ada tokoh yang diceritakan sudah dewasa. Seung Yi dewasa ini diperankan oleh Ha Ji Won, berhasil menjadi orang. Emang sebelumnya apa? Bekicot. Lanjut say. Seung Yi bekerja di pemerintahan dan menjadi penerjemah bahasa Mandarin para pejabat. Pinter pastinya. Scene melihatkan kita saat Seung Yi ditelepon oleh paman Jong Bae karena ada hal yang penting, dan Sung pun bergegas menemui paman Jong Bae. Alur putar balik ke flashback tahun 1993 saat Seung Yi berusia 9 tahun. Jadi kita diajak untuk flashback ya, habis Seung Yi ini pergi meninggalkan tempat kerjaannya. Pada tahun 1993, kalau yang di film ini diceritakan di wilayah Incheon. Ada dua rentenir ya tadi Upin-Upin. Do Seok dan Jung Bae mengejar seorang ibu-ibu mempunyai anak satu. Ibu-ibu ini bernama Myung Ja yang diperankan oleh Kim Yoo Jin. Dua debt collector ini mengejar si ibu
karena telah meminjam uang lebih dari waktu yang dijanjikannya. Karena Myung-ja tidak mempunyai uang untuk segera membayarnya, lantas kedua penagih hutang ini mengambil paksa dong putri Myung-ja yang bernama Seung-yi. Nah, di sini Seung-yi masih kecil, tidak seperti di awal cerita tadi. Nah, Seung-yi kecil ini diperankan oleh Park So-yi yang masih berusia 9 tahun. Lintah darat ini mengambil Yusi kecil sebagai jaminan agar ibunya segera melunasi hutang. Namun, tak lama kemudian Myung-ja malah ditangkap polisi karena ia adalah seorang imigran gelap di Korea Selatan. Secara paksa, dia digabungkan dalam satu sel bersama imigran yang lain dan dijadwalkan untuk dideportasi ke negara asalnya. Namun, sebelum pulang, si ibu nitipin pesan pada Paman Seok untuk mengantar anaknya ke orang yang disebutnya sebagai keluarga. Dan ia menjanjikan Seok dan Jung-bae, keluarganya tersebut dapat menebus si Seung-yi dengan uang utang atau uang jaminan yang selama ini diincarnya. Next, Ibu Seung dideportasi dan Seung harus tinggal sementara bersama kedua paman penagih hutang ini. Paman Seok akhirnya menukar Seung-yi dengan orang perantara yang katanya dikirim oleh keluarga Seung-yi untuk menebus si Seung-yi dengan uang utang yang dijanjikan oleh ibunya. Namun sebelum berpisah, Paman Seok memberikan nomor teleponnya pada Seung-yi agar dapat menelponnya sewaktu-waktu jika membutuhkan bantuannya. Singkat cerita, setelah mereka berpisah, ternyata orang yang menjemput Seung-yi adalah bukan keluarga asli dari Seung-yi, tapi adalah sindikat penjual anak kecil di Korea Selatan. Sadis ya. Jadi ini si Seung-yi ini dijual untuk menebus utang-utang ibunya. Dan akhirnya si penjual ini, penjual daging dan akhirnya si penjual anak ini menjual Seung-yi kepada pemilik diskotik mantap-mantap. Wadaw, dewasa dini nih si Seung-yi. Ya jangan nangis aja. Di sana Seung disuruh bekerja membersihkan bar dan rumah. Kasihan. Singkat cerita, Paman Seok dan Jung-bae merasa ada yang tidak beres dan khawatir dengan keadaan Seung-yi. Ia pun berusaha mencari Seung dan akhirnya berhasil mendapatkan Seung-yi dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Kasihan, nangis 1 kilo bawang nih Min. Sampai akhirnya pipi Seung-yi pun terkena pecahan gelas saat dilempar oleh tamu bar yang mabuk. Waduh, anak nggak tahu apa-apa ya, kasihan ya. Kalau kasihan di subscribe dong channelnya Imin. Singkat cerita, Paman Seok dan Jung-bae merasa ada yang tidak beres dan khawatir dengan keadaan Seung-yi. Ia berusaha mencari Seung-yi dengan menelpon, mencari si oknum penjual anak tersebut, dan akhirnya nih singkat cerita, Paman Seok dan Jung-bae berhasil mendapatkan Seung-yi dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka berdua mewek bareng-bareng dong, nangis bareng, maaf-maafan, halal bihalal loh. Dan berjanji nggak akan meninggalkan Seung-yi lagi. Singkat cerita, kedua paman itu memutuskan untuk merawat Seung-yi yang masih kecil tersebut dan tidak akan meninggalkan Seung-yi lagi. Nah, chemistry mulai dibangun nih dari sini. Pertemuan mereka yang tidak terduga dan tidak direncanakan inilah yang berbuah menjadi hubungan yang sangat hangat, dan ketiganya tumbuh memiliki ikatan yang khusus seperti anak dengan ayahnya sendiri. Seung-yi juga bisa merasakan bangku sekolah
Do Seok mengangkatnya sebagai anak. Sejak itu, Sung Yi memanggil Do Seok dengan sebutan ayah karena Sung Yi sangat sayang sama Dong Seok. Waktu terus berlalu hingga saat Sung duduk di bangku kuliah dan menjadi cewek paling cantik rupawan, pintar, ramah, suka menabung, nggak lupa ibadah, bayar zakat tepat waktu. Balik lagi rekan, Sung Yi dewasa ini diperankan oleh artis Ha Ji Won. Singkat cerita, Seok akhirnya mendapatkan kabar di mana alamat rumah dari ibu Sung Yi cantik ini yang dulu dideportasi itu loh. Lalu dia mengajak Seung untuk bertemu dengan ibunya lagi setelah belasan tahun terpisah. Sedih ya. Saat mereka ketemu akhirnya berpelukan dong hingga cerita-cerita Nusantara. Cerita tradisional loh. Nggak, maksudnya nostalgia. Sampai larut malam. Sebelum pamitan kepada Paman Seok dan Sung Yi, Ibu Sung Yi meminta tolong lagi sama Paman Seok untuk mempertemukan Sung Yi sama ayah kandungnya. Paman Do Seok akhirnya menyanggupi karena ia sangat sayang dengan Sung Yi yang kini sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Sungguh mulia ya lintah darat ini. Wow. Next, ceritanya kita singkat lagi ya rekan. Setelah bertemu dengan ibu kandung, Seong akhirnya diantar juga untuk ketemu dengan ayah kandungnya yang alamatnya sudah diketahui oleh Paman Seok. Waktu yang dinanti pun terjadi. Pertemuan antara Sung Yi dengan ayah kandungnya. Paman Seok nggak kuat nahan air matanya dan meninggalkan Sung Yi bersama ayah kandungnya di dalam restoran. Paman Do Seok sih mengiranya kalau Sung Yi lebih memilih ayah kandungnya ketimbang dirinya dan memilih tinggal dengan ayah kandungnya. Makanya dia ninggalin Sung Yi pulang dan menangis di kamarnya sambil melihat foto Sung Yi. Kasihan ya bapak satu ini. Tapi ternyata di luar dugaan, Sung Yi lebih sayang loh ternyata sama Paman Do Seok daripada ayah kandungnya sendiri. Sung Yi malah ingin kembali ke rumah Paman Do Seok dan meminta Paman Seok untuk kembali menjemputnya ke restoran tersebut dan mengajaknya pulang. Siapa yang nabur bawang di sini sih? Sedih betul. Nah, di sini nih klimaksnya rekan. Klimaksnya lo rekan. Kasihan banget mereka. Sudah saling sayang, akhirnya Paman Seok pun menjemput Sung Yi dengan motor Satria baja hitamnya. Dengan penuh sukacita, Paman Sung Yi mengegas brum brum RX King ya. Numpa RX King. Namun naas di tengah jalan, Paman Do Seok malah kecelakaan dan akhirnya menghilang, gak pernah ketemu lagi sama Sung Yi. Bawang lagi dah. Kasian, bertahun-tahun Sung Yi akhirnya mencari Paman Do Seok. Pada akhirnya pun kembali ke scene awal saat Paman Jongbai menelpon Sung Yi bahwa ia tahu keberadaan Paman Do Seok saat ini. Disingkat lagi ya rekan ceritanya karena durasi nih. Akhirnya Paman Jongbai dan Sung Yi berhasil menemukan Paman Do Seok yang ternyata selama ini Paman Seok dirawat di rumah sakit jiwa karena kecelakaan itu membuatnya sakit jiwa, sakit hati, sakit kalbu. Waduh, gak terlihat. Di sana Mimin gak kuat deh gambarin seperti apa. Ini Mimin kasih lihat suasana pertemuannya Sung Yi, Jongbai dengan Do Seok. Tapi kalau masih kurang, silahkan rekan-rekan cari deh atau nonton film versi full dari film Pawon ini. Setelah termehek-mehek bareng-bareng,
Sung Yi dan Paman Jongbae memutuskan untuk kembali membawa Paman Seok keluar dari RSJ dan merawatnya. Sampai akhirnya Paman Seok sehat dan bisa menemani Seung buat nikah, menjadi wali nikah. So sweet. Cintanya ayah ya. Dalam film ini, chemistry antar Sung Dong Il dan Kim Hae Won sangat menonjol karena hubungan mereka sangat terasa alami. Ditambah kemunculan Sung Yi kecil yang diperankan oleh aktris Park So Yi menambah kehangatan dalam film. Nah, sedikit info nih rekan. Untuk memainkan karakter Sung Yi, si artis Park So Yi ini telah berhasil mengalahkan 300 kontestan lainnya atau berhasil menang casting anak kecil. Selama audisi tahun berlangsung, hasilnya Park So Yi mampu memainkan karakter Sung Yi dengan cemerlang berkat mimik wajahnya yang imut, tatapan matanya yang centil, dan gerak-geriknya yang menawan. Selamat ya Park So Yi. Pesan moralnya nih rekan, ada pesan moral. Tiap selesai review pasti ada pesan moral dong. Pesan moralnya untuk film Pawn kali ini adalah tidak hanya ibu, tapi kasih anak juga sepanjang masa loh. Jadi sayangilah lintah darat loh. Bukan, jadi sayangilah anak-anak kalian. Sampai jumpa lagi rekan. Kalian bebas mau subscribe, mau subscribe, mau like, mau dislike, mau komen, mau hujat, banting. Karena semuanya gratis. See you, bye-bye.